Pas diangkat, buset ternyata itu bra berenda warna pink dong. Dia ngeliatin daleman itu sambil masang muka menilai gitu seolah-olah lagi ngecek kualitas barang bukti curian. Mata si Kyu Hong Sin langsung melotot horor banget. Dia malu parah pas sadar kalau si cowok gila ini bakal make BH itu buat ngiket tangannya. Sumpah itu ide gila banget. Tanpa babi bu, kain pink berenda itu langsung dililitin kenceng banget ngelilingin pergelangan tangan Kyu Hong Sin. Ditarik kuat-kuat simpulnya biar kedua tangan wanita itu kekunci mati di belakang punggung. Matahari siang itu bener-bener lagi terik banget di atas kepala, tapi lapangan sekolah tetap ramai parah sama aktivitas olahraga. Di sana-sini banyak siswi yang lagi sibuk, ada rombongan yang lari muterin lintasan atletik, terus di bagian tengah ada juga yang lagi seru-seruan latihan voli. Nah, di balik pagar kawat yang batasin area sekolah, si Seong Yu berdiri santai banget sambil nyelipin tangan ke saku jaketnya. Matanya tajam merhatiin suasana kelas olahraga itu, apalagi pas pandangannya ngunci ke satu cewek yang lagi asik peregangan sambil ngangkat tangan tinggi-tinggi. Terus di lintasan lari, ada tuh cewek rambut biru, yang mimpin barisan paling depan, dengan semangat berapi-api. Postur larinya atletis banget bikin siswi lain di belakangnya, mesti ngos-ngosan berusaha nyamain langkah kakinya yang cepet itu. Pindah ke area voli, si cewek rambut biru ini makin pamer skill fisiknya yang gokil abis. Dia lompat tinggi banget buat nge-smash bola, bener-bener nunjukin kalau dia punya kekuatan sama kelenturan tubuh yang bikin murid-murid lain bengong ngeliatinnya. Ngeliat aksi energik dari guru olahraga yang mempesona itu, si Seong Yu yang lagi ngintip dari luar pagar, langsung gak kuat iman. Dia buru-buru nutupin sebagian mukanya pakai tangan soalnya hidungnya mendadak mimisan saking gak tahannya lihat pemandangan segar gitu. Di tengah lapangan yang berpasir, Guru Tong berdiri tegak sambil tolak pinggang, gayanya galak bener. Dia natap tajam banget ke arah satu siswi rambut hijau yang kelihatan ragu-ragu, terus berhenti pas di depannya. Si siswi rambut hijau ini langsung nangkupin kedua tangannya di depan dada, mukanya melas banget kayak orang mau nangis. Dia ngomong pelan banget sambil takut-takut, kayaknya sih lagi mohon izin atau ngeluh sakit gitu ke gurunya. Dengar omongan muridnya itu, Guru Tong malah gembungin pipi sambil masang muka kesel yang kayak gak percaya gitu. Dia ngerasa alasan yang dikasih sama murid canggung di depannya itu cuma akal-akalan doang. Tapi pas dia lagi kesel-keselnya, tiba-tiba perhatian Guru Tong kealih gara-gara dia nengok ke arah lain. Dia lihat ada kerumunan siswi yang lagi panik di kejauhan, instingnya langsung jalan kalau ada sesuatu yang gak beres di sisi lapangan sana. Bener aja, kepanikan langsung nyebar ke seluruh kelas pas anak-anak pada ngerebutin si Yushi yang udah jatuh pingsan di tanah. Guru Tong tanpa pikir panjang langsung lari kenceng ninggalin siswi rambut hijau tadi buat ngecek kondisi darurat itu. Mukanya Guru Tong udah kelihatan khawatir banget, dia maju langkahnya secepet kilat nembus lapangan. Sambil lari dia teriak-teriak ngasih instruksi, biar murid-murid gak pada histeris, dan minggir ngasih dia jalan. Pas nyampe di lokasi kejadian, Guru Tong langsung ngejatuhin diri berlutut di samping badan Yushi, yang udah gak sadarkan diri. Di sekelilingnya tuh penuh sama kaki-kaki siswi, yang berdiri cemas nungguin kepastian. Sambil masih posisi berlutut, Guru Tong rentangin tangannya lebar-lebar, terus teriak keras nyuruh kerumunan itu mundur. Dia butuh ruang biar udara segar bisa ngalir lancar ke si Yushi, soalnya, kalau dikerubutin malah bahaya kan. Abis itu, Guru Tong nunduk deketin mukanya ke wajah Yushi buat ngecek kondisinya. Tatapannya tajam dan fokus banget pas meriksa napas sama kesadaran muridnya, nyoba nganalisis cepat situasi medis yang lagi dia hadapin. Gak mau buang waktu sedetik pun, Guru Tong langsung naruh kedua telapak tangannya di atas dada Yushi. Dia udah pasang kuda-kuda mau ngelakuin kompresi dada, usaha pertolongan pertama buat mancing detak jantung siswinya biar balik lagi. Keluarin tenaga, abis kompresi dada, dia buru-buru mencet hidung Yushi, terus nempel mulutnya ke mulut anak itu. Dia ngasih napas buatan, bener-bener usaha putus asa, biar oksigen bisa masuk lagi ke paru-paru muridnya yang lagi kritis. Muka Guru Tong sampai merah padam sama keringetan pas dia narik diri bentar abis ngasih napas buatan. Matanya melotot kaget, sadar kalau usahanya barusan belum ada hasil, soalnya si Yushi masih belum bangun juga. Meskipun udah dikasih pertolongan pertama sekuat tenaga, Yushi masih aja terbaring diem di atas tanah, matanya nutup rapet dan mukanya pucat banget, sama sekali gak ngerespon usaha gurunya itu. Ngerasa situasi makin gawat darurat, Guru Tong nengok ke arah murid-murid cewek terus teriak minta tolong. Dia nyari dua orang siswi yang badannya kuat buat segera ngangkat Yushi, dan ngebawa dia lari ke ruang kesehatan. Tahu-tahu, ada teriakan lantang yang nyuruh berhenti, bikin semua orang kaget. Guru Tong langsung nengok dan ngeliat si Seong Yu tahu-tahu udah duduk nangkring di atas pagar pembatas lapangan, sambil ngangkat satu tangan. Si Seong Yu langsung lompat turun terus jalan nyamperin mereka sambil ngelap sisa mimisannya. Guru Tong yang lagi emosi jiwa langsung nyemprot dia, nuduh dia orang asing mencurigakan yang cuma mau ikut campur urusan orang. Tapi si Seong Yu santai banget nyuakin amarah gurunya itu. Dia malah dengan tenang naruh jari telunjuk di depan bibirnya, ngasih kode biar Guru Tong diem dan gak bikin suasana makin keruh sama kepanikannya.
Terus, si Xiongyu jongkok di samping Yuxi, natap wajah cewek itu serius banget penuh konsentrasi. Lihat perubahan sikap cowok itu yang tadinya selengean jadi serius, Guru Tong jadi diam sendiri bingung liatnya. Dengan nada suara yang tegas dan berwibawa banget, Xiongyu jelasin kalau mereka gak boleh mindahin badan Yuxi sembarangan. Katanya kondisi Yuxi sekarang lagi kritis parah. Kalau salah angkat dikit aja bisa fatal akibatnya. Fokus mereka langsung balik lagi ke wajah Yuxi yang kelihatan damai, tapi pucat kayak mayat. Nyawanya bener-bener lagi di ujung tanduk kalau penanganannya sampai salah langkah. Dengar peringatan keras itu, ekspresi Guru Tong langsung berubah jadi cemas banget. Matanya natap nanar ke arah siswinya, sadar kalau dia gak berdaya ngadepin situasi medis yang serumit ini sendirian. Xiongyu mulai jelasin kalau dia inget Yuxi pernah curhat soal kesehatannya yang emang rentan. Katanya cewek itu pernah hampir lewat gara-gara kejadian yang mirip kayak gini di masa lalu. Tanpa ragu-ragu, Xiongyu langsung ngeraba saku celana olahraga Yuxi yang ketat itu. Bukan mau macem-macem, tapi dia lagi nyari obat darurat yang harusnya selalu dibawa sama tuh cewek, buat jaga-jaga kondisi jantungnya. Usahanya membuahkan hasil pas tangannya, nemu botol kaca kecil warna coklat di saku itu. Langsung aja dia angkat tinggi-tinggi botol itu, buat ditunjukin ke yang lain. Guru Tong nerima botol obat itu dengan muka bingung campur penasaran. Dia megang wadah kaca kecil itu sambil mikir, ini isinya masih ada apa udah kosong melompong. Terus dia deketin botol itu ke hidungnya, ngendus aroma obat yang nyisa di dalamnya. Dia mau mastiin jenis obat apaan sih yang baru aja ditemuin itu. Xiongyu yang masih jongkok di sampingnya jelasin dengan tenang kalau baunya itu khas obat buat gagal jantung. Ini makin ngebuktiin kalau tebakan dia soal penyakit Yuxi emang akurat banget. Sambil ngeliatin botol itu, Xiongyu sempet-sempetnya muji kalau dokter yang racik obat tradisional ini pasti jagoan alias ahli banget di bidangnya. Lihat pengetahuan medis sama ketenangan cowok di depannya ini, Guru Tong jadi terkesan banget. Dia natap Xiongyu penuh rasa ingin tahu, terus nanya sopan sebenarnya siapa sih cowok ini? Xiongyu senyum pede banget sambil merem dikit gaya Sokchul. Dia ngenalin diri sebagai Xiongyu, orang yang lagi dalemin ilmu pengobatan tradisional Tiongkok gitu deh. Tiba-tiba, suasana tegang langsung pecah, pas Xiongyu lompat kegirangan sambil ngepalin tangan ke udara. Dia lega banget lihat Yuxi, yang ada di belakangnya mulai batuk-batuk dan sadarkan diri, untung penanganannya tepat waktu. Suasana tegang banget di situ, Guru Tong lagi jongkok sambil ngeliatin murid yang baru sadar dengan cemas, tapi di sebelahnya si Xiongyu malah berdiri santai banget kayak gak ada beban, padahal dia barusan abis nyelamatin nyawa orang. Terus si Xiongyu ini dengan santainya malah ngisep permen batang di mulutnya, mukanya datar abis seolah-olah aksi penyelamatan barusan itu cuma hal sepele doang, bikin Guru Tong yang ngeliat dari bawah langsung dongak natap dia antara heran sama kagum. Tapi ya namanya juga Guru Tong, kekagumannya cuma bentar doang soalnya dia langsung berdiri terus nunjuk muka si cowok itu, nuntut penjelasan soal metode aneh yang dipakai barusan sambil matanya tajam banget penuh curiga. Bukannya takut, si Xiongyu malah dengan kalem ngangkat satu jari ke bibirnya, ngasih isyarat, yang tegas biar Guru Tong diem dan gak ganggu murid yang baru siuman itu. Digituin dong, Guru Tong langsung kaget parah sampai matanya melotot, gak nyangka ada cowok yang berani nyuruh dia diem, alhasil omelan yang udah mau keluar dari mulutnya, langsung ketelan lagi. Habis itu, si Xiongyu malah cuek bebek ngergangin tangannya ke atas kepala, lemesin otot kayak orang abis olahraga ringan, padahal situasinya lagi serius banget. Ngeliat tingkah lakunya yang santai banget gitu, muka cantik Guru Tong langsung berubah curiga lagi, alisnya ngerut tajam mikirin sebenarnya orang ini beneran bisa diandelin apa enggak dalam situasi genting gini. Sementara Guru Tong masih bengong nahan emosi sampai mukanya merah dan keringet dingin, si Xiongyu malah balik badan, terus jalan ngejauh sambil tetap ngelakuin peregangan punggung dengan santainya. Sadar situasinya harus dikendaliin, Guru Tong langsung inisiatif balik badan, ngadep ke siswi-siswi yang lagi ngerumun, terus ngangkat tangan nyuruh mereka bubar, biar korban dapat udara segar. Pas Guru Tong lagi sibuk ngatur murid-murid biar pada mundur, di belakangnya si Xiongyu malah bungkuk lagi buat ngecek kondisi si Yuxi dari deket banget. Kali ini, muka Xiongyu kelihatan serius banget pas deketin wajahnya ke pasien, walau batang permen masih nyangkut di bibir, matanya tajam neliti respons fisik murid yang barusan dia tolong itu. Nah, pas Guru Tong nengok dan lihat itu, amarahnya langsung meledak dahsyat banget, saking kencengnya teriakannya sampai berasa kayak raksasa yang lagi ngamuk ke arah Xiongyu, yang kelihatan kecil di bawahnya. Lu tahu gak apa yang bikin dia ngamuk? Ternyata tangan Xiongyu lagi sibuk ngerapihin pakaian dalam rendah warna pink di dada Yuxi, yang tadi emang sempat dibuka, biar napasnya lancar pas pertolongan pertama. Sontak aja mata Guru Tong langsung terbelalak kaget, pupilnya ngecil pas sadar kalau si Yuxi belum sadar penuh dan gak tahu kalau aset pribadinya lagi ke-expose di tempat umum gitu. Panik banget dong dia, langsung nunduk ngeliat ke arah dada Yuxi, mukanya pucat pas sadar bagian sensitif muridnya itu kelihatan jelas, dan tangan Xiongyu lagi megang area situ. Pemandangannya emang bikin salah paham parah sih, muka Xiongyu deket banget sama dada, terus tangannya megang bra buat ngerapihin, tapi ya tetep aja kelihatannya ambigu banget. Rasa malu Guru Tong langsung berubah jadi murka, alisnya nukik tajam banget dan matanya nyala api amarah karena dia ngira si cowok itu lagi ngambil kesempatan dalam kesempitan, alias pelecehan pas korban pingsan.
Si Xiongyu sendiri malah diem kaku sambil megang beraping itu, bingung mau jelasin gimana, sementara Guru Tong udah natap dia pakai tatapan membunuh kayak siap nerkan hidup-hidup. Yang bikin makin parah, tiba-tiba hidung si Xiongyu mimisan dong. Sialan banget timingnya, itu darah seolah-olah ngekonfirmasi kalau dia emang lagi nafsu ngelihat pemandangan di depannya, bikin Guru Tong makin emosi. Teriakannya Guru Tong makin kencang sampai digambarin kayak mulut monster yang mau nelen pala Xiongyu, dan si cowok itu cuma bisa keringet dingin nyadar bakal abis dia gara-gara kesalahpahaman konyol ini. Anehnya, tangan Xiongyu malah masuk ke saku celana olahraganya dengan santai, kontras banget sama ketegangan di situ, kayak dia udah pasrah atau emang gak peduli sama nasibnya. Tanpa babi bu lagi, Guru Tong langsung ngelancarin tendangan maut. Dia berdiri tegak puas, sementara di sebelahnya sisa kaki Xiongyu doang yang mencuat ke atas, tandanya tuh cowok baru aja ditendang sampai jungkir balik. Guru Tong sendiri sampai melongo kaget lihat efek tendangannya, matanya terpaku ke sepatu Xiongyu yang masih getar di udara saking kuatnya power tendangan itu. Tubuh Xiongyu melayang tinggi banget ke angkasa, muter-muter kayak gasing gara-gara dampak serangan fisik Guru Tong yang meledak karena gabungan rasa malu sama marah. Padahal sebenarnya nih, tadi tuh ada momen pas telapak tangan Xiongyu ngeluarin energi emas buat nekan dada Yuxi, itu teknik pijatan jantung khusus pakai tenaga dalam buat macu jantungnya lagi. Waktu itu muka Yuxi pasrah banget pas dadanya ditekan, matanya merem menerima nasib diperlakukan agak kasar di bagian dada, seolah jadi korban demi nyawanya balik lagi. Balik ke Guru Tong, mukanya masih merah padam penuh amarah, mulutnya nyerocos nyumpas rapahin Xiongyu yang dia anggap mesum, padahal dia gak tahu kalau nyawa muridnya barusan diselamatin. Tapi di balik sikap konyolnya, sebenarnya tatapan mata Xiongyu itu nyimpen fokus yang luar biasa tajam, nunjukin kalau dia ahli bela diri yang lagi nyembunyiin kemampuan aslinya. Pas lagi melayang mundur di udara dengan posisi aneh dan kaki di atas, dia tetap bisa jaga keseimbangan badannya, gokil banget refleksnya, meski dalam posisi kejepit gitu. Terus kebayang lagi momen krusial tadi pas Xiongyu nindih badan Yuxi di tanah, itu bukan buat macem-macem, tapi murni buat ngasih napas buatan biar nyawanya gak melayang. Muka mereka tuh nempel banget jarak nol, bibir ketemu bibir dalam prosedur darurat, tindakan medis yang intim banget tapi dilakuin tanpa ragu demi narik murid itu dari kematian. Balik ke masa sekarang, Guru Tong yang mulai sadar apa yang sebenarnya terjadi langsung tersipu malu parah, pipinya merah padam pas bayangin adegan heroik tapi intim yang tadi dia salah artikan. Saking malunya, dia langsung balik badan ngebelakangin Yuxi, berusaha nyembunyiin mukanya sekaligus nenangin diri, punggungnya tegang pas nyadar kalau Xiongyu ternyata bukan cowok mesum kayak dugaannya. Ekspresi Guru Tong langsung melunak, matanya nunjukin kalau dia udah paham situasinya, rasa jijiknya berubah jadi rasa bersalah karena udah nuduh sembarangan orang yang niatnya baik. Di kejauhan, Xiongyu lagi bersihin wajahnya pakai tisu dengan tenang, sementara Guru Tong di belakangnya mulai nurunin tangan, marahnya hilang berganti jadi bingung lihat reaksi cowok itu yang santai banget. Guru Tong terus nunduk ngeliat dirinya sendiri, napasnya mulai teratur, dia sadar betapa cepatnya dia ngambil kesimpulan buruk cuma dari apa yang kelihatan di mata, tanpa tahu konteks medisnya. Gak lama abis keributan itu reda, Yuxi kelihatan balik berbaring tenang di tanah, napasnya udah jauh lebih teratur dan mukanya damai, bukti kalau metode pengobatan aneh tadi emang ampuh nyelamatin nyawanya. Terakhir, dengan gaya khasnya yang dingin, Xiongyu jalan ninggalin lapangan sambil masukin tangan ke saku, sementara Guru Tong natap punggung lebar pria itu dengan pandangan baru yang penuh rasa hormat dan ada ketertarikan yang gak bisa disembunyiin. Muka Bu Guru Tong tuh merah padam banget pas dia berdiri kaku di situ, pikirannya malah melayang ngebayangin cowok yang barusan cabut sambil nebak-nebak apa tuh orang bakal jadi dokter baru di rumah sakit sekolah yang lagi dia pegang. Matanya gak bisa lepas dong dari punggung tuh cowok berjaket kuning item yang jalan santai ngejauh. Guru Tong sampai gumam dalam hati kalau tuh cowok pasti punya bakat dewa sampai bisa direkrut sama Qiu Hongxin, apalagi umurnya kelihatan sepantaran. Terus tiba-tiba kepikiran sesuatu yang bikin jantungnya dak-dikduk parah, Guru Tong jadi ngarep gitu sambil mikir tuh cowok udah punya pacar apa belum soalnya dia sendiri kan baru aja putus sebulan yang lalu. Pas lagi asik ngehalu romantis gitu, si Xiongyu malah ngacauin suasana dengan ngelambain tangan heboh depan muka gurunya biar sadar dari bengongnya yang aneh itu. Kaget dong si Guru Tong, dia langsung balik fokus ke dunia nyata, dan buru-buru ngeliat Yuxi yang lagi duduk di tanah, nanyain muridnya itu udah enakan apa belum abis pingsan tadi. Si Yuxi megang dadanya pelan-pelan, terus bilang kalau dia udah agak mendingan sih, cuma ya dia curhat juga kalau belakangan ini penyakitnya makin sering kumat, bikin was-was aja. Denger itu, muka Guru Tong langsung berubah serius campur khawatir, dia ngingetin keras kalau Yuxi sendirian pas lagi kondisi kayak gitu, nyawanya bisa bener-bener terancam bahaya. Si Yuxi cuma bisa natap gurunya pakai mata ungunya yang gede dan polos itu, dengerin banget nasihat gurunya yang larang latihan berat soalnya kondisinya emang lagi bahaya banget buat maksa diri. Tahu-tahu mata Yuxi melotot kaget, tangannya refleks nutupin dada, kayak baru sadar ada yang ganjel atau hilang dari badannya pas dia siuman dari pingsan. Ngelihat muridnya mendadak panik gitu, Guru Tong jadi bingung sendiri, alisnya naik sebelah sambil mikir keras sebenarnya ada kejadian apa sih sama cewek ini. Guru Tong nunduk natap Yuxi penuh tanda tanya pas muridnya mulai ngomongin mimpi aneh yang dialaminya, katanya pas pingsan tadi ada sosok cowok yang muncul di mimpinya. Muka Guru Tong tuh campur aduk antara bingung sama kepo dengerin ceritanya,
Kedengarannya sih gak masuk akal, tapi si Yusi ngomongnya yakin banget sumpah. Abis itu mereka berdua jalan ninggalin lapangan olahraga, kelihatan tuh dari belakang pas mereka jalan barengan menuju gedung sekolah buat cari aman. Guru Tong mapa si Yuki, lengannya ditaruh di bahu biar gampang jalannya, dia ngotot banget mau bawa Yuki ke rumah sakit sekolah dulu buat mastiin kondisinya beneran aman. Sambil jalan, Guru Tong jelasin teorinya dengan muka serius tapi agak merah merona gitu, dia bilang mungkin pas Yusi pingsan tekanan di dada jadi penyebabnya, makanya harus diperiksa bener-bener. Di tempat lain, suasana beda banget di sebuah gedung sekolah modern yang megah di bawah langit biru cerah, ini nih tujuan si cowok misterius tadi. Di lorong sekolah yang sepi, si Seong Yu berdiri santai sambil ngemut permen lollipop. Dia ngebatin capek juga jalan jauh buat nyampe sini, yang katanya sih universitas terbaik di China. Dia dongakin kepala ngeliat papan nama biru yang gantung di atas pintu. Tulisannya, Principal's Office, pakai bahasa Inggris, tandanya dia udah nyampe di kandang macan. Si Seong Yu berdiri bentar depan pintu kayu gede itu. Dia natap tajam sejenak sebelum akhirnya mutusin buat masuk nemuin orang yang berwenang di dalam. Pas pintu kebuka, kelihatan deh kantornya luas banget bernuansa tradisional. Di balik meja gede ada cewek cakep namanya Kyu Hong Sin duduk lipat tangan sambil natap tajam ke tamu yang baru datang. Di sisi lain ruangan, ada cowok rambut ungu duduk santai megang cangkir putih. Dia noleh ke belakang dengan tatapan nyidik dan komuk yang agak songong ke arah Seong Yu. Kyu Hong Sin duduk tegak penuh wibawa, tatapannya dingin banget kayak lagi ngejudge. Dia langsung nanya apa cowok di depannya ini orang yang direkomendasiin buat posisi itu. Bukannya jawab sopan, si Seong Yu malah ngangkat tangan bikin bingkai jari gitu kayak lagi moto atau ngukur proporsi muka tuh kepala sekolah dari jauh, kacau emang. Pas si Long Teng Yu berdiri sambil rapihin baju, Seong Yu malah komen datar banget kalau body si Kyu Hong Sin emang sempurna sih, cuma sayang mukanya dingin banget. Si Long Teng Yu langsung maju ngelangkah pakai sepatu pantofel itemnya dengan pede abis, gak ada takut-takutnya dia sama atmosfer ruangan yang nyermin itu. Terus tuh orang bangkit dari duduknya, sambil masang senyum ramah yang palsu banget, ngenalin diri sebagai manajer umum Long Corporate, sambil ngulurin tangan ngajak salaman. Mukanya dideketin sambil senyum licik, nanya pakai nada ngeremehin bener gak nih namanya Seong Yu, terus dengan pedenya dia ngaku-ngaku pacarnya Kyu Hong Sin. Si Seong Yu sih santai aja natap tuh cowok pakai mata birunya yang tajam, mukanya datar batang permen lollipop masih ngegantung di mulut, bener-bener gak kepancing provokasi. Mereka akhirnya salaman, tapi berasa banget auranya beda. Di balik gestur sopan itu jelas banget lagi ada adu tenaga di mana tangan mereka saling cengkram kuat banget. Gak lama kemudian, senyum si Long Teng Yu mulai retak tuh, keringat dingin netes di pelipisnya, gara-gara ngerasain tenaga cengkeraman Seong Yu yang jauh di luar dugaan dia. Ekspresinya langsung berubah jadi rengisan nahan sakit, giginya sampai gemeretuk berusaha mati-matian biar gak teriak kesakitan pas tangannya diremukkan. Akhirnya si Long Teng Yu nyerah dan ngelepasin salaman itu, membiarkan tangan Seong Yu terlepas sementara suasana di antara mereka malah makin tegang parah. Sambil megangin tangannya yang nyut-nyutan, si rambut ungu nyoba nutupin malunya dengan ngomong sombong lagi, nunjuk Seong Yu sambil nanya kualifikasinya apaan. Kyu Hong Sin cuma duduk diam nontonin keributan itu, matanya tajam penuh perhitungan lagi nilai karakter cowok yang barusan pamer kekuatan fisik itu. Dari balik punggung Kyu Hong Sin kelihatan dua cowok itu lagi hadap-hadapan, si Long Teng Yu kelihatan makin emosi sementara Seong Yu tetap tenang kayak air. Si Long Teng Yu akhirnya hilang kesabaran, dia nunduk sambil teriak marah-marah banggain berapa tahun dia sekolah sama seberapa pinter otaknya dibandingin lawannya. Bodoh amat sama teriakan itu, Seong Yu malah santai banget ngambil komik di deket situ, bolak-balik halamannya dengan muka bosan, seolah omongan musuhnya cuma angin lalu. Ngeliat kelakuan begitu, Long Teng Yu makin murka dong, matanya melotot pas dia ngebentak Seong Yu gara-gara berani-beraninya baca komik bocah, pas lagi debat serius. Tahu-tahu si Seong Yu ngayunin komik yang udah digulung itu dan ngegeplak kepala Long Teng Yu kenceng banget sampai bunyi hantaman nyaring bikin kaget semua orang. Pakai tatapan dingin yang serius abis, Seong Yu natep cowok yang barusan digeplaknya, ngasih paham kalau gak boleh ngeremehin komik sambil megang tuh buku kayak senjata mematikan. Si Long Teng Yu ini lagi asik ceramah panjang lebar sambil merem, mukanya puas banget kayak lagi nikmatin suaranya sendiri. Dia ngoceh soal gimana wajibnya anak berbakti sama orang tua, gayanya udah kayak motivator kondang aja. Nah di depannya, si Kyu Hong Sin cuma natep tajam balik ke dia. Kelihatan banget dari mukanya kalau dia bosan setengah mati plus kesel, dengerin kuliah moral, dadakan dari tuh. Bapak-bapak. Terus si Long Teng Yu yang pakai setelan jas rapi itu nunjuk pakai jari telunjuknya, biar omongannya makin dramatis. Oh kocaknya. Di belakang dia si Seong Yu malah ngangkat tangan mau nyela pidato berapi-api itu. Sambil megang permen lollipop dengan santuy banget si Seong Yu natap tuh orang tua pakai muka datar abis. Dia udah siap sedia mau ngebales omongan itu, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Keringet dingin langsung ngalir tuh di pelipis si Long Teng Yu pas denger suara di belakangnya, sementara si Seong Yu malah masukin lagi lollipopnya ke mulut santai banget kayak gak ada beban hidup di ruangan tegang itu. Gak jauh dari situ, Kyu Hong Sin lipet tangan di depan dada. Mata emasnya nyipit tajam, jelas banget dia gak suka lihat kelakuan tuh cowok muda yang menurut dia gak sopan. Cewek itu agak condongin badan ke depan, bikin kemeja garis-garisnya ketarik, ngikutin lekuk badannya. Sumpah auranya jadi ngeri banget dan bikin suasana ruangan makin intimidatif.
Long Teng Yu natap kesel parah, soalnya si Xiong Yu ngomong sambil ngunyah permen yang masih ngegantung di mulut. Dia pakai isyarat tangan ngejelasin kenapa dia nolak, alasannya gara-gara rumor fisik yang dia dengar. Si Qiu Hongxin badannya kaku banget dengar itu, tangannya masih sedekap erat di dada. Dia diem doang sih, tapi matanya tuh nyiratin kalau dia lagi nahan amarah yang siap meledak kapan aja. Terus si Xiong Yu ngetuk ating-galating kalau dia marah yang si pakai jari telunjuk, maksudnya mikir pakai logika dong. Nikahin orang yang katanya jelek itu gak masuk akal buat dia, gayanya tetap slow abis meski lagi ngomong pedes. Suasana makin panas pas Qiu Hongxin berdiri tegak di antara dua cowok itu. Dia benar-benar jadi pemisah yang tegas di tengah obrolan konyol yang lagi mereka debatin. Tiba-tiba, Long Teng Yu nunjuk muka Qiu Hongxin sambil kesel banget. Dia langsung ngasih tahu fakta sebenarnya ke si cowok bego itu, bikin Xiong Yu kaget sampai permennya melongo di mulut. Habis kesabaran, si bapak-bapak langsung nyamber kerah jaket Xiong Yu pakai dua tangan. Dia guncang-guncang badan tuh cowok sambil teriak, ngasih tahu siapa sebenarnya orang yang ada di ruangan itu. Mata mereka langsung tertuju ke arah kaki jenjangnya Qiu Hongxin saat perhatian beralih ke dia. Kayaknya si cowok muda itu baru mulai sadar sama situasi sebenarnya, dan otak lemotnya mulai jalan. Long Teng Yu nengok ke belakang dengan muka frustrasi parah, sementara si Xiong Yu ngelirik ke samping, matanya melotot kaget pas otaknya mulai nyambung sama informasi barusan. Lihat deh tuh sepatu bot item hak tinggi yang mengkilap banget punya si Qiu Hongxin. Dia berdiri tegak nungguin reaksi cowok yang barusan ngehina dia, posisinya udah siap banget. Langsung aja si Xiong Yu nyabut permen dari mulutnya, mata birunya terbelalak kagum campur kaget, pas bener-bener merhatiin cewek yang tadi dia bilang jelek. Ternyata zong dugaannya. Qiu Hongxin berdiri pede banget, badannya emang cakep dibalut baju kantor rapi. Dia natap ke bawah dengan gaya angkuh campur kesel, gara-gara diliatin intens kayak gitu. Abis itu si Xiong Yu nyentuh bibirnya sendiri pakai jari. Sikap cueknya hilang seketika, ganti jadi tatapan penuh minat, sambil nilai cewek cantik yang lagi berdiri di depannya. Ngeliat itu, Qiu Hongxin langsung nyipitin mata emasnya. Ekspresinya makin galak, kesel banget lihat perubahan sikap si cowok, yang kelihatan dangkal banget cuma gara-gara fisik. Tatapannya dingin menusuk, rambut coklat panjangnya ngebingkai muka yang benar-benar gak terkesan sama tingkah laku cowok di hadapannya yang barusan ngehina dia. Terus si Xiong Yu merem sebentar, mukanya pasrah tapi kayak lagi mikir keras. Batang permen di mulutnya gerak-gerak, kayaknya dia udah ngambil keputusan nekat di dalam hatinya. Gak pakai lama, tahu-tahu Xiong Yu maju deket ke arah Qiu Hongxin. Tatapannya serius banget, bikin si cewek agak kaget, gara-gara jarak mereka jadi deket banget secara mendadak. Refleks cepat, Qiu Hongxin langsung ngayunin tangan mau nampar muka si Xiong Yu. Tapi gokil, tuh cowok miringin badan ke belakang pas banget waktunya buat ngehindar. Gak berhenti di situ, si cewek langsung ngendang tinggi banget ke atas. Xiong Yu melengkungin punggungnya ke belakang kayak akrobat buat ngehindarin hantaman kaki itu. Itu sepatu buat hak tinggi lewat tipis banget di atas muka Xiong Yu. Mata birunya tenang aja ngikutin gerakan kaki itu, padahal posisinya susah banget buat keseimbangan. Xiong Yu natap ke atas, ada keringet netes di mukanya pas sadar tumit tajam sepatu itu deket banget sama wajahnya. Tapi gila, dia tetap tenang dong meski nyawa taruhannya. Mukanya berubah jadi agak kaget, mungkin baru nyadar kalau cewek yang nyerang dia ini tenaga sama kelenturannya gak main-main, beda dari cewek biasa. Makin gila lagi, Xiong Yu miringin badannya makin ke belakang, bikin lengkungan sempurna sampai nyaris lolos dari jalur serangan mematikan itu dengan gaya. Qiu Hongxin berdiri satu kaki sambil natap ngeremehin ke bawah, sementara si Xiong Yu posisinya melengkung ke belakang kayak boneka karet yang hindarin pukulan maut. Muka si cewek sampai merah nahan emosi dan tenaga, mata emasnya nyala banget saking keselnya natap cowok licin yang berhasil lolos dari serangannya terus. Pantang nyerah, Qiu Hongxin muter badannya buat tendangan susulan. Si Xiong Yu kepaksa salto ke belakang buat jaga jarak dan nyari pijakan lagi biar gak kena hajar. Rambut si Xiong Yu sampai jatuh ke belakang pas kepalanya dongak posisi kebalik. Pemandangan di matanya pasti muter-muter pas dia manuver ngejauh dari serangan ganas itu. Pas Qiu Hongxin nahan pose tendangan tingginya yang lurus vertikal, si Xiong Yu melengkung di bawahnya, nyaris gak nyentuh lantai pas ngehindar saking lenturnya. Kelar rentetan aksi cepet itu, Qiu Hongxin akhirnya bungkuk di atas meja kerja, membelakangi ruangan sambil ngatur napas ngos-ngosan, gara-gara serangannya meleset semua. Gila sih, si Xiong Yu tanpa ampun langsung nyergap Qiu Hongxin dari belakang, nyengkram kedua pergelangan tangannya kenceng banget, terus maksa cewek itu ngebungkuk sampai dadanya nempel di meja kayu, bikin dia nggak bisa gerak sama sekali karena kekunci total. Si cewek jelas kaget setengah mati dong, dia noleh ke samping, sambil ngos-ngosan parah, mukanya tuh campur aduk antara syok berat sama emosi gara-gara sadar kalau dia udah dilumpuhin segampang itu sama lawannya. Tapi lihat deh, tingkah si Xiong Yu, santai banget anjir, dia nahan kuncian dua tangan cewek itu cuma pakai satu tangan doang, mana batang permen lollipop masih nyantol di mulutnya kayak nggak lagi berantem tapi lagi nongkrong. Terus, tangan kirinya yang nganggur, tiba-tiba ngerogoh saku celana, ngeluarin benda warna pink yang kayaknya udah dia simpen dari tadi, kelihatan banget dia punya rencana gila nih buat ngerjain tawanannya. Pas diangkat, buset ternyata itu benda warna pink dong, dia ngeliatin daleman itu sambil masang muka menilai gitu seolah-olah lagi ngecek kualitas barang bukti curian.
Mata si Kyu Hong Sin langsung melotot horor banget, dia malu parah pas sadar kalau si cowok gila ini bakal make BH itu buat ngiket tangannya, sumpah itu ide gila banget. Tanpa babi bu, kain pink berenda itu langsung dililitin kenceng banget ngelilingin pergelangan tangan Kyu Hong Sin, ditarik kuat-kuat simpulnya biar kedua tangan wanita itu kekunci mati di belakang punggung. Habis itu si Seong Yu kelihatan puas banget sama hasil karyanya, mukanya nyebelin parah, seakan ngerasa menang telak pas dia nyelesain ikatan terakhir di simpul bra tersebut. Saking frustrasinya, air mata udah mulai ngegenang di sudut mata Kyu Hong Sin pas dia noleh ke belakang dengan tatapan tajam, mukanya merah padam nahan amarah yang meledak campur rasa malu yang gak ketulungan. Nah kalau dilihat dari atas, suasananya kacau banget, si Seong Yu malah duduk santai di kursi kerjanya, sementara Kyu Hong Sin berdiri kaku di depannya, dengan tangan yang keikat BH di belakang punggung. Dari sudut pandang bawah kelihatan banget si Kyu Hong Sin meski badannya tinggi, tapi nggak berdaya, dadanya naik turun nahan emosi, dan itu ikatan pink di punggungnya bener-bener jadi simbol kekalahannya yang memalukan banget. Terus si Seong Yu mulai ngomong santai sambil natep cewek itu, batang permennya masih digigit-gigit, gayanya kayak lagi ngasih ceramah atau negosiasi sepihak ke orang yang barusan coba nyerang dia. Kyu Hong Sin cuma bisa dengerin ocehan cowok itu pakai tatapan benci banget, alisnya nukik tajam tanda dia nggak terima sama sekali sama situasi konyol ini ataupun omongan yang baru aja didengar. Tapi lama-lama ekspresi marahnya perlahan berubah jadi bingung campur waspada pas dia coba nyerna maksud omongan Seong Yu, kayaknya ada bau-bau ancaman atau syarat aneh deh di balik ucapannya. Sorot mata emasnya si cewek langsung tajam lagi, bener-bener mancarin intensitas kuat, dan tekad kalau dia nggak bakal tunduk gitu aja walaupun posisinya sekarang lagi kejepit parah. Tiba-tiba, fokus si Kyu Hong Sin buyar gara-gara denger suara dari arah pintu, dia refleks noleh cepet banget karena kaget ada gangguan yang nggak disangka-sangka di momen kayak gini. Panik dong dia, langsung muter badannya cepet-cepet, berusaha nyembunyiin tangannya yang keikat di belakang punggung biar nggak kelihatan sama siapapun yang mau masuk ke ruangan itu. Pas pintu kebuka, nongol deh Guru Tong pakai baju olahraga masuk ke dalam, sementara si Kyu Hong Sin berdiri kaku mematung ngebelakangin pintu biar aibnya nggak ketahuan. Si Guru Tong ngeliatin situasi di depannya pakai tatapan polos campur bingung, heran kenapa si Kyu Hong Sin berdiri tegang ngebelakangin dia dan nolak buat balik badannya apa. Keringat dingin udah ngucur deres di pelipis Kyu Hong Sin yang mati-matian nyembunyiin muka sama kondisinya, sementara tamunya malah makin penasaran ngeliatin punggungnya yang kaku itu. Terus si Kyu Hong Sin ngalihin pandangannya ke Seong Yu yang duduk di kursi, matanya kayak minta penjelasan atau kode soal situasi aneh yang lagi kejadian di ruangan tersebut. Abis itu dia ngelirik tajam banget ke arah Seong Yu dari balik bahunya, ngasih tatapan peringatan mematikan biar tuh cowok jangan sampai berani bocorin keadaan memalukan yang lagi dialamin. Guru Tong sih cuma natap punggung Kyu Hong Sin dengan ekspresi datar, padahal cewek itu udah berdiri tegang banget berusaha nutupin fakta kalau tangannya diikat pakai daleman sama si Seong Yu. Enggak lama kemudian, muka Guru Tong mendadak merah padam dong pas matanya nangkep detail kecil yang tersembunyi di balik punggung Kyu Hong Sin. Pandangannya langsung terpaku sama simpul kain pink berenda yang ngikat kedua pergelangan tangan Kyu Hong Sin, pemandangan yang jelas nggak wajar banget buat sebuah pertemuan di kantor. Mulut Guru Tong sampai nggak ngelebar saking syoknya, otaknya pasti seketika nyusun kesimpulan kotor yang sebenarnya salah besar soal apa yang terjadi di antara dua orang itu. Suasana jadi canggung parah, pas Guru Tong bengong ngeliatin ikatan BH itu, sementara Kyu Hong Sin badannya sampai gemetar nahan rasa malu yang udah nggak ketulungan. Tiga orang itu kejebak dalam hening yang nyiksa banget, Seong Yu yang santai, Kyu Hong Sin yang kaku ngebelakangin, sama tamu mereka yang sekarang jadi salah tingkah gara-gara ngerasa ganggu momen pribadi. Muka Kyu Hong Sin makin merah nggak karuan nahan amarah sama malu, matanya ngelirik gelisah ke samping, sadar kalau reputasinya kayaknya lagi hancur lebur di mata orang lain. Yang bikin makin parah, si Guru Tong malah majuin mukanya dan masang ekspresi aneh, seolah mau nyium punggung Kyu Hong Sin, sengaja banget manasin kesalahpahaman yang terjadi. Kyu Hong Sin jelas melotot kaget sama tindakan provokatif itu, matanya sempat kosong bentar saking gak percayanya kalau Guru Tong berani ngelakuin hal seberani itu di depan orang. Nah, si Guru Tong yang sekarang yakin banget kalau dia udah ganggu sesi intim yang gak biasa, langsung ngebungkuk minta maaf dengan muka yang masih merah padam. Dia kelihatan panik dan malu banget, matanya merem rapet pas ngucapin kata maaf, ngerasa bersalah parah gara-gara udah masuk nyelonong tanpa ngetuk pintu atau ngasih peringatan. Sebelum cabut, si guru itu sempet-sempetnya ngelirik sekali lagi ke arah dada Kyu Hong Sin, seolah mau konfirmasi dugaannya soal dari mana asalnya kain pengikat di belakang punggung cewek itu. Tatapannya pindah-pindah antara Seong Yu sama Kyu Hong Sin dengan rasa canggung luar biasa, seakan-akan dia barusan lihat sesuatu yang haram banget buat dilihat mata publik. Akhirnya, tuh, orang langsung balik badan dan jalan cepat ninggalin ruangan, sementara Kyu Hong Sin cuma bisa berdiri diem menatap kepergiannya, dengan perasaan campur aduk. Begitu pintu ketutup, ekspresi Kyu Hong Sin langsung berubah jadi dingin dan nyeremin banget, matanya mancarin aura pembunuh yang ditujukan sepenuhnya ke arah cowok yang barusan pergi di belakangnya. Suasana di ruangan itu lagi canggung parah, sumpah. Si Kyu Hong Sin cuma bisa berdiri kaku sambil ngeliatin punggungnya si Seong Yu yang lagi madep belakang. Tuh cowok kayak lagi nyembunyiin tangannya di belakang pinggang gitu, mencurigakan banget kayak bocah abis nyolong mangga. Pas dilihat lebih jeli, anjir lah. Ternyata yang dia umpetin di balik punggung itu BH rendah warna pink. Jari-jarinya ngeremes tuh BH kenceng banget.
Kelihatan banget dia lagi nahan emosi atau mungkin nahan malu setengah mati gara-gara barang itu. Nggak pakai babi bu lagi, si Kyu Hongsin langsung balik badan cepet banget, terus ngelempar tuh daleman tepat ke arah mukanya si Yongyu. Lemparannya ngegas parah, sampai berasa ada anginnya saking kencengnya tuh lemparan penuh amarah. Gilanya, si Yongyu ini refleksnya dewa banget. Sambil merem dan tetap santuy, dia nangkep tuh BH yang melayang cuma pakai satu tangan pas di depan mukanya, kayak udah bosen ngadepin serangan mendadak kayak gini. Abis itu si cewek langsung nunjuk-nunjuk mukanya si Yongyu sambil ngomel-ngomel emosi. Tapi si cowok malah anteng aja berdiri masukin satu tangan ke saku, terus di mulutnya ada batang permen lollipop nyembul, bener-bener gak ada takut-takutnya nih orang. Muka si Kyu Hongsin sampai merah padam saking marahnya, terus dia buang muka ke samping pakai ekspresi jijik banget. Dadanya naik turun nahan kesel, pasti dalam hati dia pengen banget nampol cowok kurang ajar di depannya itu. Terus si Yongyu ngetuk-ngetuk pelipisnya pakai jari, matanya tajam banget natep tuh cewek. Kayaknya dia lagi nyoba ngejelasin logika atau mikir keras. Gimana caranya ngasih tahu situasi sebenarnya, biar gak salah paham mulu. Masih gondok, si Kyu Hongsin tetep buang muka sambil tolak pinggang, ogah dengerin. Padahal si Yongyu lagi usaha jelasin baik-baik soal kesalahpahaman yang katanya ada hubungannya sama kakek tuh cewek, ribet dah urusannya. Tiba-tiba ekspresi si Yongyu berubah jadi serius banget. Dia natep lawannya tajam, kayak mau negasin kalau dia tuh bukan orang sembarangan, dan latar belakang pendidikannya gak bisa diremehin gitu aja. Nah, abis keributan itu, kita lihat deh kawasan universitas yang gede dan megah banget. Gedung-gedungnya modern, jalanannya rapi, langitnya biru cerah, kontras banget sama suasana ribut barusan. Di jalanan kampus itu, ada mobil sport merah atap terbuka lagi jalan santai. Di dalamnya ada dua orang yang tadi abis debat kusir, suasananya masih kerasa panas tuh pasti di antara mereka. Bener aja dong, di dalam mobil mewah itu si Yongyu nyetir santai banget, sementara si Kyu Hongsin duduk di sebelahnya dengan muka asem parah. Dia sengaja ngeliat keluar jendela, males banget lihat muka sopirnya. Dari belakang mobil Ferrari merah itu, kelihatan si cewek nengok lagi ke arah Yongyu. Mulutnya gerak-gerak kayak lagi protes, atau nanya sesuatu dengan muka gak percaya, padahal mobil lagi ngebut membelah jalan. Akhirnya tuh mobil sport merah berhenti juga, tepat di depan lobi gedung rumah sakit yang tinggi banget. Bangunannya modern, penuh kaca sama beton, kelihatan elit lah pokoknya. Pas udah di dalam, mereka berdua berdiri sebelahan di koridor, natep ke arah jendela kaca gede. Di balik kaca itu ada ruang perawatan intensif, yang isinya orang-orang medis lagi sibuk banget. Lu lihat deh di dalam sana, ada si Yusi, yang rambutnya dikuncir dua lagi, baring gak sadarkan diri. Sekelilingnya penuh alat medis canggih, bikin suasana jadi suram, dan bikin khawatir setengah mati. Terus si Yongyu jalan, nyusuri lorong rumah sakit, mukanya datar aja, sambil tetap ngemut permennya. Di belakangnya ada si Kyu Hongsin, sama satu siswi rambut biru, yang mukanya kelihatan cemas banget. Tahu-tahu si siswi rambut biru itu, mungkin perawat muda kali ya, deket ke kupingnya si Yongyu. Dia bisik-bisik sesuatu yang penting sambil nutup mulut pakai tangan, kayak lagi ngasih info rahasia, gitu. Dengar bisikan itu, si Yongyu cuma ngelirik dikit pakai ekor mata. Tapi si Kyu Hongsin di sebelahnya langsung natap curiga, matanya penuh selidik ngeliatin interaksi bisik-bisik tetangga itu. Abis itu, tatapan mereka berdua kompak lurus ke depan. Mukanya serius banget, kayak baru aja ngeliat target atau sesuatu yang menarik perhatian di ujung lorong sana. Tanpa ragu, si Kyu Hongsin langsung nyelonong masuk ke ruang rawat inap dengan pede abis. Si Yongyu ngikutin sambil megang tangan tuh siswi rambut biru, bikin suasana di dalam ruangan jadi tegang gara-gara gangguan mereka. Di dalam ada dokter cewek namanya Maoran, lagi berdiri samping ranjang pasien. Dia langsung nengok kaget, mukanya agak tersinggung gitu lihat, ada rombongan sirkus dadakan, masuk tanpa permisi. Wah langsung deh tuh si Kyu Hongsin sama Maoran, hadap-hadapan sambil tatap-tatapan tajam. Berasa banget aura persaingan profesionalnya, apalagi dua-duanya sama-sama pakai jas putih dokter, sengit bro. Muka mereka deket banget anjir, mata ketemu mata, mancarin ketidaksukaan yang nyata. Tegangan tingginya kerasa banget, kayaknya beda pendapat soal cara nanganin pasien nih. Terus si Maoran nunduk bukan kalah tatapan, tapi dia ngeliat ke arah si Kyu Hongsin yang ada di depannya, terus ekspresinya jadi khawatir banget. Beban berat jelas kelihatan di mukanya pas lihat kondisi pasien yang lagi kritis itu. Di sisi lain, si Yongyu malah berdiri membelakangi layar monitor dengan tangan di saku, santuy banget. Dua dokter cewek tadi langsung bengong natap punggung dia, bingung nungguin apa yang bakal dilakuin cowok ini. Tiba-tiba dua cewek itu tersentak kaget barengan. Mata mereka melotot lebar, kayak gak percaya sama apa yang barusan diomongin atau diusulin sama si Yongyu, pasti gila idenya. Dengan santainya, si Yongyu balik badan ngehadepin mereka. Sikapnya yang tenang tapi pede itu kontras banget sama suasana panik di ruangan, seolah dia punya solusi ajaib yang gak kepikiran sama dokter-dokter itu.
Si Mauran natap Xiong Yu dengan tatapan skeptis abis, tapi pipinya agak merah dikit. Antara ngerasa dihina profesinya, tapi juga penasaran sama nyali nih cowok yang berani nantang dia. Terus si Xiong Yu nengok ke Kyu Hongxin yang kelihatan ragu-ragu. Sementara si Mauran di sebelahnya masih loading memproses situasi, mukanya campur aduk antara marah sama malu. Muka si Mauran makin merah padam, entah karena malu atau emosi jiwa. Matanya tajam banget nyorot ke arah Xiong Yu yang kayaknya abis ngasih komentar pedes yang nyolek harga dirinya. Gak peduli sama tatapan maut itu, si Xiong Yu malah ngangkat permen lollipopnya dengan santai sambil ngomong ke mereka. Dia jelasin metodenya pakai gaya selengean yang gak ada formal-formalnya buat ukuran orang medis. Terus dengan gerakan yakin, dia buka gulungan kain yang isinya deretan jarum akupunktur perak macam-macam ukuran. Dia pamerin tuh peralatan tradisionalnya kayak lagi mau atraksi sulap. Si Mauran langsung ngerutin alis natap tajam ke arah jarum-jarum itu. Jelas banget dia ngeraguin, mana mungkin pengobatan tusuk jarum gini bisa dipakai buat situasi gawat darurat kayak gini kan? Tanpa banyak omong, si Xiong Yu mulai manasin salah satu jarum di atas api kecil buat sterilisasi. Si Kyu Hongxin cuma bisa ngeliatin proses itu dengan tatapan cemas dan ragu parah. Si cowok fokus banget sama jarum yang lagi dia siapin, matanya nyipit konsentrasi penuh. Sedangkan si Kyu Hongxin di sebelahnya makin ketar-ketir ngeliat prosedur yang gak lazim ini. Dari sudut pandang bawah di belakang dua cewek itu, kelihatan kaki jenjang mereka pas lagi berdiri kaku. Mereka cuma bisa nonton si Xiong Yu yang mulai jalan deketin ranjang pasien di depan sana. Akhirnya, si Mauran sama Kyu Hongxin cuma bisa melongo dengan mulut agak kebuka saking takjubnya. Sementara di kejauhan, si Xiong Yu ngangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lagi pergangan dramatis sebelum mulai aksi pengobatannya, gaya banget emang. Suasana di ruang rawat inap itu kerasa dingin banget, luas pula. Pas si Mauran sama Kyu Hongxin langsung inisiatif mundur agak jauh buat ngasih ruang ke Xiong Yu yang udah siap-siap di samping ranjang. Nah, si Xiong Yu berdiri di situ sambil bersedekap, mukanya agak kesel, tapi tetap fokus abis. Sementara Kyu Hongxin ngeliatin dia dengan tatapan curiga campur cemas, kayak masih ngeraguin kemampuan cowok itu. Terus cowok itu langsung merem buat konsentrasi penuh. Dan gila sih, tahu-tahu ada aura kemasan keluar dari badannya barengan sama jarum-jarum energi yang muncul di sela-sela jarinya. Di dalam bayangan dia, struktur tubuh pasiennya tuh kelihatan kayak siluet biru bercahaya gitu. Dan dia benar-benar fokusin semua perhatiannya ke arah jantung merah yang lagi berdetak di dalam bayangan itu. Tiba-tiba mata Xiong Yu melek lebar banget, ada kilatan cahaya biru tajam yang intens, nandain kalau dia udah kelar nganalisis kondisi pasien dan siap buat ngehajar penyakitnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung aktifin jurus rahasianya dengan pede, ngebiarin jarum-jarum energi itu melayang ngelilingin badannya, udah siap banget buat ditembakin ke titik-titik vital. Jarum-jarum energi itu langsung melesat kenceng banget, nembus visualisasi jantung pasien dan ngehujam titik akupunktur spesifik buat mancing aliran darah sama energi kehidupannya, biar jalan lagi. Efeknya instan banget dong, tangan pasien yang tadinya lemes banget di atas kasur tahu-tahu gerak, jari-jarinya ngepal pelan gara-gara dapat lonjakan energi mendadak. Habis itu, rona merah mulai balik lagi ke muka Yusi yang tadinya pucat, mulutnya kebuka dikit sambil narik napas panjang pas jarum-jarum gaib itu benerin fungsi jantungnya. Si Mauran yang lagi megang permen lollipop sama Kyu Hongxin cuma bisa bengong kayak patung, mata mereka melotot nggak percaya lihat pengobatan ajaib yang nggak masuk di akal itu. Keringat dingin mulai ngucur deres di muka Xiong Yu, kelihatan banget sih kalau teknik penyembuhan level tinggi ini nguras tenaga sama konsentrasi mental dia sampai abis-abisan. Tangan Xiong Yu gerak cepet banget di udara, presisi parah, seolah lagi narik benang-benang gaib buat ngendaliin aliran ki, sementara matanya natap tajam ke pasien tanpa kedip. Terus pelan-pelan tangannya nutup mulut Yusi, yang lagi ngap-ngapan, mungkin buat nenangin atau mastiin napasnya udah stabil abis kena guncangan energi yang intens itu. Kelar prosedurnya, Xiong Yu narik napas panjang, terus ngerapihin jaketnya, mukanya balik datar lagi, sok tenang seolah keajaiban barusan tuh cuma rutinitas biasa buat dia. Mauran sampai merah mukanya saking kagumnya lihat tuh cowok, sedangkan Kyu Hongxin masih ngeliatin punggung Xiong Yu dengan tatapan gak percaya, otaknya masih loading nyerna kejadian tadi. Tanpa noleh ke belakang, Xiong Yu ngangkat tangan yang megang permen tinggi-tinggi, sebagai tanda pamit yang santuy banget, ninggalin dua cewek yang masih cengok di situ. Mauran sama Kyu Hongxin berdiri sebelahan, muka mereka tuh campur aduk antara lega banget pasiennya selamat sama kagum parah lihat cowok misterius itu pergi. Tatapan Mauran jadi tajam banget, sebagai orang medis dia pasti lagi mikir keras nyari penjelasan logis soal teknik akupunktur yang jelas-jelas melampaui ilmu kedokteran itu. Kyu Hongxin langsung nengok ke Mauran sambil mangap saking takjubnya, seolah mau nanya, ini beneran gak sih? Terus si dokter cuma balas tatapan itu seolah ngeyain keajaiban barusan. Muka Kyu Hongxin bener-bener penuh tanda tanya dan bingung, matanya nyiratin pertanyaan besar soal siapa sebenarnya cowok itu dan seberapa jago dia sampai bisa nyelamatin saudaranya. Sementara itu, Xiong Yu udah berdiri santai ngebelakangin pemandangan gedung-gedung kota, terus dia langsung nyamul permen lollipopnya, nikmatin rasa manis buat ngilangin capek. Pipinya sampai kembung pas ngulum permen itu, sumpah kontras banget gayanya yang bocah gini sama aura master medis gahar yang barusan dia tunjukin di dalam tadi.
Tapi badannya nggak bisa bohong, tiba-tiba ada darah ngalir dari hidungnya, bukti kalau jurus 5 jarum pemulih jiwa tadi emang makan korban fisik yang berat banget buat dia. Gedung rumah sakit itu berdiri megah di bawah langit biru cerah, nyembunyiin drama medis gila dan taruhan nyawa yang baru aja kejadian di salah satu kamarnya. Xiong Yu terus ngangkat 3 jari dengan tatapan mata yang tajam tapi capek, kayaknya dia lagi ngasih isyarat atau hitung-hitungan soal kondisi pasien atau batas kekuatannya sendiri. Balik ke kamar rawat, mata Yushi yang dikuncir 2 itu tiba-tiba melek lebar, pupilnya mengecil drastis karena kaget banget pas kesadarannya pulih total dengan sentakan kuat. Nggak pakai peringatan, Yushi itu langsung muntah darah seger banyak banget, bikin pemandangan ngeri yang ngerubah warna spray sama bajunya jadi merah pekat. Maoran sama Kyu Hongsin langsung loncat kaget, muka mereka pucat pasi, dan mulutnya nganga lebar, saking paniknya lihat pasien yang baru diobatin malah muntah darah. Di sisi lain, Xiong Yu malah kelihatan tenang sambil megang batang permen di mulutnya, ekspresinya datar seolah dia udah prediksi kalau reaksi pembersihan racun ini bakal kejadian. Yushi duduk tegak sambil napas tersengal-sengal, matanya merem bentar nahan pusing, sementara sisa-sisa darah masih belepotan di sekitar mulut sama dadanya yang kebuka. Abis itu, Yushi kayak ketiduran lagi atau pingsan saking capeknya abis muntahin darah kotor, mukanya sekarang kelihatan lebih damai walau situasi sekitarnya masih kacau. Nah, karena malas ribet terlibat keributan atau harus jelasin panjang lebar, Xiong Yu langsung ambil langkah 1000 lari kenceng balik ke arah ruang rawat Yushi. Kondisi si Yushi parah banget, dia tergeletak diem di atas permukaan putih gitu. Mukanya pucat pasi kayak mayat, terus ada darah ngalir deres dari ujung bibir sampai ngebasahin lehernya. Ngeri banget liatnya kayak ada luka dalam yang serius. Si Kyu Hongsin cuma bisa ngeliatin temannya itu dengan muka cemas campur bingung. Di sebelahnya, si Maoran yang rambut pirang itu juga ikutan panik. Dia geleng-geleng kepala doang sambil ngasih kode kalau dia bener-bener gak tahu kenapa bisa kejadian mendadak kayak gini. Gak mau buang waktu, si Kyu Hongsin langsung inisiatif ngajak bawa dia ke ruang gawat darurat sekarang juga. Si Maoran buru-buru mapah badan Yushi, yang udah lemes banget kayak jelly, sambil manggil namanya berkali-kali biar dia sadar. Pas mereka lagi ribet gitu, tiba-tiba pintu ruangan kebuka lebar dengan kasar. Nongol dong si Xiong Yu di situ, napasnya ngos-ngosan kayak abis lari maraton. Terus dia langsung teriak ngegas nyuruh 2 dokter itu berhenti dan ngelarang mereka nyentuh pasien sembarangan. Si Xiong Yu ini berdiri tegak sambil natap tajam banget, di tangannya ada toples kaca kecil gitu. Dia langsung ngasih peringatan keras kalau nyawa cewek itu lagi di ujung tanduk, jadi kalau salah sentuh dikit aja bisa fatal akibatnya. Si Maoran sempat nanya heran ngapain tuh cowok balik lagi, tapi si Xiong Yu boro-boro ngejawab, dia malah nyuekin abis. Langsung aja dia nyodorin toples isi alkohol tadi ke dokternya, nyuruh buat sterilin jarum perak punya dia, sementara dia ngecek kondisi pasien. Anehnya, sikap dia yang tadinya ngegas langsung berubah jadi lembut banget pas megang tangan Yushi. Dia nempelin jari-jarinya di pergelangan tangan cewek itu, fokus banget ngerasain denyut nadinya yang ternyata lemah dan berantakan parah. Mukanya si Xiong Yu jadi serius banget, matanya sempat merem bentar, buat bener-bener ngerasain apa yang terjadi di dalam tubuh pasien. Dia lagi nganalisis aliran energi yang kacau, balau yang bikin tuh cewek sampai muntah darah gitu. Si Maoran ngeliatin cowok itu dengan perasaan campur aduk, antara ragu, tapi juga ngarep banget ada keajaiban. Dia perhatiin tiap gerak-gerik Xiong Yu yang kelihatan pede banget skillnya, padahal kan umurnya masih muda banget buat dokter seahli itu. Begitu jarum caranya udah steril, si Xiong Yu langsung ngambil dengan gesit. 1 jarum dia gigit di mulut biar gampang diambil, tangan lainnya megang sisanya, bener-bener udah siap tempur buat ngelakuin akupunktur darurat. Dalam sekejap mata, tangan si Xiong Yu gerak cepet banget, gila sih kecepatannya. Dia nancepin jarum perak itu ke badan pasien, dengan presisi yang mantep banget, seolah-olah waktu di sekitarnya jadi melambat saking fokusnya dia. Itu jarum-jarum langsung nancap akurat banget di titik-titik vital sekitar leher sama bahu Yushi. Tujuannya jelas sih, buat nyetop pendarahan di dalam badannya sama nyestabilin aliran tenaga yang lagi amburadul itu. Terus dia pindah ke area punggung bawah, nusukin jarum lagi ke titik-titik spesifik di sekitar pinggul. Katanya sih itu titik iliaka gitu buat benerin sirkulasi darah sama nyelamatin organ dalam yang kena dampak. Kelar urusan jarum, si Xiong Yu pindah ke posisi depan lagi. Dia letakin 2 telapak tangannya di atas dada Yushi, terus mulai ngelakuin pijatan khusus gitu buat mancing jantungnya, biar normal lagi sama ngelancarin napasnya. Gerakan tangan si Xiong Yu tuh terukur banget, tekanannya pas, nggak asal-asalan. Ini kayak teknik pijatan kuno, yang emang didesain buat buka sumbatan di dalam tanpa bikin organ tubuh yang lagi lemah jadi makin rusak. Si Maoran sama Kyu Hongsin cuma bisa melongo, berdiri di samping kasur. Mata mereka melotot ngeliat metode pengobatan tradisional, yang skillnya dewa banget, belum pernah mereka lihat yang kayak gini seumur hidup. Suasana di ruangan medis itu tegang banget sih kalau dilihat dari belakang. Si Xiong Yu kerja keras banget dengan fokus tingkat tinggi, sementara 2 cewek itu cuma bisa jadi penonton yang deg-degan nunggu hasil usahanya. Ekspresi si Maoran pelan-pelan berubah, dari yang tadinya ragu jadi takjub parah.
Dia baru sadar kalau teknik yang dipakai cowok itu bukan pijat biasa, tapi mainin aliran tenaga dalam yang rumit banget dan resikonya gede. Pas sudah kelar tindakannya, si Seong Yu berdiri tegak sambil ngelap keringet di jidatnya. Dia jelasin kalau jantung cewek itu emang udah lemah dari lama, makanya tadi bereaksi keras gara-gara badannya nggak kuat nerima rangsangan berlebih. Bener aja dong, di atas kasur muka si Yusi yang tadinya kesakitan sekarang jadi damai banget. Napasnya mulai teratur lagi, terus pipinya udah mulai merah seger, tandanya masa kritisnya udah lewat. Si Kyu Hong Shin langsung ngehela napas lega banget lihat perubahan drastis temennya itu. Dalam hati dia ngakuin, kalau kemampuan medis cowok di depannya ini bener-bener di luar nalar, dan ngelampaui logika dokter biasa. Suasana tegang tadi langsung cair seketika, pas si Seong Yu dengan santainya masukin permen lollipop ke mulut. Balik lagi deh sikap cuek bebeknya, kayak orang yang nggak habis nyelamatin nyawa orang lain barusan. Tapi ketenangannya bubar gara-gara si Kyu Hong Shin tiba-tiba nyemprot si Seong Yu dengan muka merah padam. Dia ngerasa tersinggung dan nganggep cowok itu ngambil kesempatan dalam kesempitan pas tadi mijit dada temennya. Belum sempat debat panjang, pintu ruangan kebuka lagi. Muncullah sosok guru Tong pakai baju olahraga, yang masuk buru-buru, mukanya penuh tanda tanya lihat keributan di dalam. Si guru itu langsung patung di ambang pintu, matanya nyapu seisi ruangan sampai akhirnya berhenti pas lihat si Seong Yu lagi hadap-hadapan sama dua cewek di dekat ranjang pasien. Mendadak jadi hening canggung banget di situ. 3 orang di dalam kompak nengok ke arah si pendatang baru. Cuma si Seong Yu doang yang tetap santuy sambil nikmatin permen lollipopnya. Si Seong Yu cuma noleh ke belakang pakai tatapan datar andalannya. Kelihatan banget dia nggak keganggu sama sekali sama kedatangan orang baru yang mungkin bakal bikin situasi makin ribet. Habis itu, perhatian 3 cewek tadi, si Kyu, Maoran, sama Guru Tong, kompak beralih ke arah kasur. Mereka semua nungguin tanda-tanda sadar dari pasien yang barusan aja dirawat mati-matian. Pelan-pelan tapi pasti, kelopak mata Yusi mulai gerak-gerak dikit. Terus matanya yang cakep itu perlahan kebuka, nandain kalau kesadarannya udah balik lagi abis lolos dari maut. Kalau dilihat dari bawah, 3 cewek itu posisinya lagi berdiri ngelilingin tempat tidur. Postur mereka nunjukin rasa lega tapi juga penasaran banget sama kondisi si pasien sekarang. Si Yusi akhirnya buka mata lebar-lebar, tapi tatapannya masih kosong bingung gitu ngeliatin langit-langit. Bibirnya agak kebuka kayak mau ngomong sesuatu, tapi suaranya belum keluar sama sekali. Sekarang pemandangan pertama yang dia lihat pas sadar tuh, wajah-wajah cemas dari si Maoran, Kyu Hong Shin, sama Guru Tong, yang ngeliatin dia dari atas. Sumpah itu bikin dia makin bingung sama apa yang sebenarnya abis kejadian. Mukanya si Yusi langsung merah padam, matanya melotot kaget banget. Dia natap kosong ke depan, otaknya kayak lagi nge-lag berusaha nyerna info gila soal gimana dia bisa selamat abis pingsan di halaman sekolah tadi. Di samping kasurnya, Guru Tong ngejelasinnya semangat banget, heboh deh pokoknya. Katanya situasi tadi tuh darurat parah soalnya RS lain penuh, untung aja ada temennya, si Kyu Hong Shin yang gercep ngasih napas buatan sama pijat jantung. Si Kyu Hong Shin, yang diri di sebelah asistennya kelihatan canggung, mampus. Keringet dingin sampai netes di pelipisnya pas dia dengerin detail penyelamatan yang kedengaran intim banget itu diceritain ulang ke pasiennya. Gara-gara denger soal napas buatan sama pijat jantung itu, muka Yusi makin merah kayak kepiting rebus. Dia malu banget lah ngebayangin ada cowok asing yang nempel sedekat itu demi nyelamatin nyawanya. Ngeliat respons begitu, Kyu Hong Shin langsung megang jidatnya, pusing 7 keliling. Kelihatan banget dia stres mikirin gimana caranya nenangin situasi yang makin awkward ini tanpa bikin salah paham. Tiba-tiba Yusi duduk di pinggir kasur, natap Kyu Hong Shin penuh harap. Dia maksa pengen tahu cowok penyelamat itu di mana, ngebet banget pengen ketemu langsung buat bilang makasih. Tapi si Kyu Hong Shin malah langsung balik badan, jalan cepat ke pintu keluar. Dia buru-buru bilang kalau tuh cowok udah cabut, ninggalin pasiennya yang masih penasaran berat di situ. Nah, di tempat lain, ada cewek rambut pirang pendek, namanya Maoran. Dia diri anteng tapi tatapannya tajam banget, kayak lagi mikirin hal serius yang ngeganjel di otaknya. Terus dia nunduk dikit, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kayaknya lagi nimbang-nimbang keputusan penting atau lagi nginget omongan orang yang baru aja kejadian. Habis itu kelihatan ada sepasang tangan yang ngangkat ke atas, jari-jarinya kebuka lebar gitu. Kayak lagi mau ngegapai sesuatu yang gak kelihatan atau lagi ngejelasin konsep pakai gestur yang lebay. Balik ke Kyu Hong Shin, dia sekarang lagi diri depan kaca gede yang nampilin gedung-gedung tinggi kota. Dia make kemeja garis-garis, punggungnya ngebelakangin ruangan sambil hanyut sama pikirannya sendiri. Gak lama kemudian dia balik badan, mukanya asem banget. Tangannya disilangin di dada, jelas banget lagi kesel atau frustrasi parah sama masalah yang lagi dia hadapin sekarang. Mata emasnya Kyu Hong Shin tajam banget pas nyorot, auranya langsung berubah jadi ngeri dan tegas. Kayaknya dia lagi nyusun rencana matang buat beresin kekacauan ini secepatnya. Tangannya ngegenggam HP warna pink erat banget sampai bukunya memutih. Di layarnya kelihatan, dia lagi nelpon kontak namanya Miaoran, yang foto profilnya cewek rambut pirang tadi.
Sambil nempelin HP ke kuping, Kyu Hongsin nunggu diangkat dengan muka serius. Alisnya ngerut dalam, nandain kalau obrolan yang bakal kejadian ini gak bakal santai-santai aja. Pas udah nyambung, dia langsung nyerocos dengan nada mendesak. Matanya natap lurus ke depan, kayak lagi ngebayangin orang yang dia telepon ada persis di depan mukanya. Tiba-tiba, BRAKK. Kyu Hongsin ngegebrak meja kayu kenceng banget. Dia bener-bener gak sabaran dan emosi dengar omongan dari seberang telepon yang mungkin bikin dia naik pitam. Badannya sampai condong ke depan, numpu berat badan di satu tangan di meja. Dia teriak ke HP-nya dengan muka penuh emosi, gak terima banget sama apa yang dibilang teman ngobrolnya itu. Terus, situasinya pindah keluar gedung bata modern, ada tulisan gede, Supreme Coffee. Kayaknya mereka janjian ketemuan di tempat ngopi ini buat ngelarin masalah. Masuk ke dalam kafe yang asri itu, Kyu Hongsin duduk hadap-hadapan sama Mauran di meja kayu. Langsung aja dia konfrontasi abis teleponan panas yang barusan kejadian. Dari balik punggung Kyu Hongsin, kelihatan si Mauran dengerinnya santai banget. Dia pakai blazer putih yang kontras abis sama suasana kafe yang anget, tetap tenang meski lagi disemprot. Mereka berdua duduk dekat jendela gede, bikin siluet profil mereka kelihatan jelas. Suasananya serius banget padahal kafenya tenang, kayak ada perang dingin di meja itu. Kyu Hongsin natap tajam banget ke lawan bicaranya, gak kedip. Mulutnya kebuka dikit, lagi ngasih argumen atau pertanyaan yang intensitasnya gak main-main, ngegas parah. Si Mauran sih anteng aja bales tatapannya, mukanya datar tapi merhatiin, mata birunya yang bening natap lurus ke Kyu Hongsin tanpa rasa takut sedikit pun. Ekspresi Kyu Hongsin berubah makin nuntut, matanya menyipit tajam. Dia kayak lagi neken si Mauran buat ngasih jawaban atau persetujuan yang dia mau sekarang juga. Dengar omongan Kyu Hongsin barusan, mata Mauran agak ngebelalak kaget. Dia kayak gak nyangka temennya bakal minta hal senekat itu atau ngomong sefrontal itu. Pas dilihat dekat, muka Kyu Hongsin bener-bener nunjukin tekad membara di mata emasnya. Kelihatan banget dia gak bakal mundur selangkah pun sampai tujuannya dapat. Dia duduk tegak di kursinya, natap ke bawah ke arah Mauran dengan gaya dominan banget. Bahasa tubuhnya tuh kayak mau nambahin beban di setiap kata-kata yang dia keluarin. Mauran dongak natap Kyu Hongsin yang lagi mode senggol bacok. Mukanya tetap tenang sih, tapi ada kilatan rasa penasaran dan perhitungan di mata birunya yang gede itu. Mereka sempat diam-diaman sambil tatap-tatapan bentar. Tegangan di udara, kerasa banget adu kuat antara kemauan keras Kyu Hongsin sama ketenangan Mauran yang misterius. Mauran masih duduk santai, natap Kyu Hongsin pakai ekspresi yang susah ditebak. Kayak lagi nge-scan setiap gerakan sama emosi cewek di depannya buat nyari celah. Tahu-tahu senyum tipis yang pede banget perlahan muncul di bibir Mauran, kayaknya dia baru aja nemu celah atau solusi menarik dari situasi ribet ini. Ngeliat reaksi yang gak disangka itu, muka Kyu Hongsin langsung kaget. Matanya ngegedein dikit, bingung apa maksud senyum barusan padahal situasinya lagi tegang. Terus Mauran malingin mukanya dikit ke samping. Matanya menerawang jauh, seolah lagi mikirin dampak masa depan dari keputusan gila yang bakal dia ambil abis ini. Pemandangan akhirnya ngejauh lagi keluar kafe, Supreme Coffee. Ninggalin dua cewek itu di dalam, dengan urusan mereka yang masih gantung entah bakal deal, atau malah ribut besar. Siang itu langitnya cerah banget, biru bersih tanpa dosa, terus awan-awan putih pada jalan santai. Pokoknya suasananya damai parah, seakan gak bakal ada masalah. Tapi pas ngeliat ke bawah, kontras banget anjir. Ada gedung apartemen tua, yang cat pinknya udah buluk parah, dindingnya penuh noda jorok, kelihatan banget bangunan uzur di lingkungan padat penduduk. Nah di situ ada si Seong Yu lagi jalan naik tangga beton, kakinya jenjang doang, pakai celana pendek hitam sama sepatu abu-abu, sambil nenteng kresek putih isi belanjaan. Pas udah nyampe di depan pintu besi abu-abu unitnya, dia diem bentar. Itu lorong sumpah kotor banget, temboknya penuh tempelan iklan gak jelas, bener-bener kumuh dah. Belum sempet masuk, tahu-tahu langkahnya kehalang dong. Bibinya yang badannya gede nongol pakai baju macan, tutul sama rambut kribo, natep dia tajam banget kayak mau nelen orang. Langsung aja tuh bibi ngegas, bentak-bentak sambil nunjuk-nunjuk dada si Seong Yu. Si cowok ini malah santai banget berdiri di situ sambil gigit tusuk gigi, kayak udah kebal sama omelan. Terus si Seong Yu ngangkat kresek putihnya sampai depan muka, mungkin maksudnya mau ngalihin perhatian atau pamer belanjaan, biar bibinya diem dikit. Cuma ya percuma, bibinya nggak peduli sama isi kantong itu. Mukanya makin jijik sama marah, terus nunjuk ke bawah dengan ngegas, fix banget ini pasti nagih duit sewa yang nunggak. Dengan muka tanpa dosa, si Seong Yu malah nempelin jari di bibir, nyuruh bibinya diem dulu. Sumpah santai banget gayanya, padahal lagi diamuk masa. Gara-gara digituin, bibinya makin meledak dong, dia teriak kenceng banget sampai urat lehernya keluar semua, mulutnya kebuka lebar nyemburin segala sumpah serapah. Habis itu Seong Yu nyabut tusuk gigi dari mulutnya, natap bibinya pakai tatapan datar tapi agak serius. Si bibi langsung nyipitin mata, curiga nih bocah mau ngapain. Gila toto dia malah neriang meluk bibinya kenceng banget, kepalanya disandarin ke bahu si ibu-ibu gede itu, laganya kayak bocah lagi manja minta jajan. Habis lepas pelukan, dia ngangkat 3 jari ke udara, masang muka serius banget. Kayaknya sih lagi sumpah pocong atau janji manis bakal bayar utang secepetnya. Terus dia nunjuk pelipisnya sendiri pakai telunjuk,
ngasih kode ke bibinya kalau dia punya otak dan udah nyiapin rencana jenius di kepalanya. Dengar bualan itu, bibinya langsung ngakak girang banget. Dia megang lengan Xiongyu, sikapnya berubah 180 derajat jadi ramah, kayak abis denger lawakan paling lucu sedunia. Tapi ketawanya cepet banget hilang, ganti jadi tatapan penuh selidik pas dia deketin mukanya ke Xiongyu. Si cowok itu langsung keringet dingin, mukanya pasrah banget. Akhirnya si Xiongyu berhasil lolos masuk kamar. Ruangannya sempit parah, cuma ada meja kayu sama kasur doang, bener-bener sepi pas dia berdiri sendirian bawa belanjaan. Di luar, muka bibinya berubah lagi dong, matanya melotot tajam, alisnya nukik, kayak baru sadar sesuatu atau ngerasa ada hawa asing. Bener aja, dia langsung kaget setengah mati, sampai rahangnya jatuh. Matanya terpaku ngeliat ada orang baru nongol naik tangga di belakang dia. Pelan-pelan dia noleh ke belakang sambil melotot, mastiin matanya nggak siwer lihat siapa yang berani datang ke tempat kumuh gitu. Gokil, ada cewek cantik rambut ungu panjang, si Yanzi, berdiri tegak di tangga. Bajunya elegan warna putih biru, tangannya di pinggang, aura orang kayaknya kebanting banget sama tempat itu. Lihat mangsa empuk, sikap bibinya langsung berubah total lagi. Dia ketawa-ketawa palsu sambil masang tampang ngejilat, manis-manisin diri depan cewek tajir itu. Nah dari angle lain, kelihatan si Xiongyu mendongak natap Yanzi yang lagi bungkuk santai di pegangan tangga, ngeliatin dia balik. Si Yanzi ini bungkuknya parah banget di pegangan tangga, posenya agak absurd sambil natap tajam ke Xiongyu, bibinya cuma bisa pelongo-pelongo liatin interaksi aneh mereka. Terus si Xiongyu malah ngeluarin tomat merah dari kreseknya, dipamerin ke Yanzi kayak piala, bibinya di belakang makin melotot bingung gak ngerti ini drama apaan. Muka bibinya langsung memenuhi pandangan, matanya nyipit penuh curiga, kayak lagi hitung-hitungan untung rugi lihat hubungan dua bocah ini. Yanzi sendiri kelihatan kaget, mulutnya kebuka dikit, matanya yang gede natap lurus, kayak nggak nyangka bakal digituin sama si cowok. Mendadak suasananya jadi sok romantis gitu, ada latar bunga-bunga pink segala pas mereka tatap-tatapan, dunia serasa milik berdua. Momen itu langsung hancur gara-gara bibinya nerobos masuk frame dengan muka garang tapi semangat, nggak mau dicuekin gitu aja di kandang sendiri. Xiongyu langsung lambaian tangan sambil merem, mukanya campur aduk antara lega sama capek, ngebiarin bibinya sama Yanzi masuk lorong biar cepet kelar. Si bibi langsung mode pelayan dong, bukain pintu kamar lebar-lebar buat Yanzi. Gayanya udah kayak nyambut ratu masuk istana, padahal mah kamar butut. Yanzi akhirnya masuk bawa 2 kantong gede isi sayuran, sementara bibinya ngintip dari balik pintu sambil cengar-cengir penuh harap. Mata duitan banget. Pas udah di dalam, Yanzi noleh ke belakang sambil natap sinis. Risih banget kayaknya diliatin terus sama bibinya yang antusiasnya lebay itu.